Bapak ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di zaman kita sekarang ini ada yang mengatakan zaman yang secara teknologi kita sudah jauh berada di depan. Artinya kemudahan-kemudahan mungkin banyak kita rasakan sekarang. Bahkan salah satunya yang ingin kita bahas di pagi ini itu dalam komunikasi. Kita terkadang mendapatkan kabar itu, informasi itu dengan mudah, sangat mudah sekali dapat informasi, dan bahkan kita karena mendapatkan informasi sangat mudah, menyebarkan informasi pun kita sangat mudah. Nah, terkadang kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menyebarkan informasi itu tidak ada berpikir-pikir, Pak. Yang penting ada di bawahnya. Ini kan acok WA berantai itu. Kalau apa-apa ibu-ibu sampai ke kita WA berantai, dan di akhir-akhir di WA berantai itu ada kalimat, barang siapa yang menyebarkan pesan ini ke 7 grup yang lain, maka dia akan mudah masuk surga. Tidak usah disebarkan itu, Pak. Itu tidak ada. Masa semudah itu mana menyebarkan berita masuk surga? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang berita itu panjang. Nah, kita tidak mau membaca berita yang panjang itu. Padahal pernah kita salah satu kajian kita, penelitian kita itu memang meneliti hadis-hadis yang disebarkan di platform-platform seperti itu, dan ternyata banyak yang mereka pakai itu bukan hadis. Tapi yang mereka pakai itu entah apa-apa, entah perkataan dari siapa. Nah, seolah-olah mereka mengatakan ini adalah perkataan dari Rasul. Di ujung-ujung mereka akan mengatakan barang siapa yang menyebarkan berita ini, maka dia akan mudah masuk surga, dia akan dilindungi 7 hari, keluarga dia akan diselamatkan. Entah apa-apalah ini pemancing dia. Akhirnya kita tanpa membaca, pokoknya nampak terakhir mode itu sebar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah di pagi ini kita akan, di subuh ini kita akan membahas sedikit tentang aturan atau adab-adab yang diaturkan oleh Islam tentang bagaimana kita itu menyampaikan sebuah informasi dan menerima sebuah informasi, sebuah kabar atau informasi. Tadi kami membacakan sepotong ayat, dan ini ayat yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai pegangan di dalam menyampaikan sebuah informasi itu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini sering juga kita bahas ini kalau dalam kaidah tafsir. Asal ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, mesti setelah itu para ulama kita mengatakan berhenti sebentar, perhatikan betul ayat tersebut, karena setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu itu, setelah bacaan itu mesti ada sebuah perintah atau larangan. Nah, kalau apa-apa ibu-ibu baca Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, berhenti dulu sebentar, perhatikan, karena setelah itu mesti ada perintah atau larangan. Apa kata Allah dalam ayat surat Hujurat ini? Kata Allah Azza wa Jalla, in ja'akum fasikun, jika datang orang fasik kepada kalian, binaba'in, membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka hendaklah kalian memastikan atau tabayyun tentang kebenaran kabar tersebut. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, dulu ada seorang sahabat yang mulia diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalik. Nama sahabat ini kalau tidak salah Kuleb bin Uqbah. Jadi Kuleb ini diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalik untuk meminta zakat. Jadi yang belum bayar zakat, itu disuruh oleh Rasul Kuleb ini untuk meminta zakat tersebut. Melakukanlah perjalananlah Kuleb ini. Nah, di tengah perjalanan dia itu semacam merasa ada perasaan semacam perkiraan dia bahwasanya orang-orang akan Bani Mustalik itu akan membunuh dia. Jadi ada perasaan seperti itu, kalau orang Mustalik itu akan membunuh dia sewaktu dia meminta zakat tersebut. Maka belum sampai ke tempat Bani Mustalik itu dia balik pulang, dia lapor kepada Nabi, dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak jadi ke Bani Mustalik itu karena saya merasa ada yang membunuh saya. Maka sampai di waktu itu Rasul SAW agak marah. Rasul di waktu itu bahkan ada yang mengatakan sampai Rasul itu akan mengutus pasukan yang sangat besar. Nah, ternyata tahu Bani Mustalik di waktu itu, Bani Mustalik klarifikasi,
Karena memang tidak ada niatan untuk membunuh kuleb tersebut. Makanya turunlah ayat Allah di waktu itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang-orang fasik membawa sebuah kabar berita, maka tabayyun. Kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sepotong berita yang tidak benar, tidak pasti kebenaran berita tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, nanti di dalam beberapa hal ada juga nanti kita melihat keadaan kita sekarang ini terkadang ada terlalu cepat men-share musibah itu jemaah yang dimuliakan, kabar itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama, apa syarat-syarat menyampaikan berita? Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu naqlul khabar, menyampaikan berita. Itu apa syarat-syaratnya? Yang pertama, berita yang disampaikan itu berita yang dipastikan kebenarannya. Makanya dalam istilah kita itu ada at-tasabbut. Apa at-tasabbut itu? Sebuah berita itu pastikan benar adanya. Nah, setelah benar adanya, itu bukan berarti kita boleh saja menyampaikan berita yang benar itu. Terkadang kita harus melihat lagi, ini berita ini walaupun benar, sewaktu saya sampaikan ada gunanya enggak? Karena nanti di dalam beberapa kasus, contohnya sewaktu Rasul SAW dengan Mu'az bin Jabal, ada ternyata Rasul melarang Mu'az bin Jabal untuk menyampaikan sebuah hadis yang Mu'az bin Jabal mendengar hadis itu dari Rasul SAW. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama seorang muslim itu syarat menyampaikan berita, seorang itu harus tahu, harus bisa memastikan kebenaran berita tersebut. Maka dalam hadis Rasul SAW mengatakan kafa bil mar'i kadiban, atau dalam riwayat yang lain isman, cukuplah seseorang itu disebut pembohong, atau dalam riwayat yang lain cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, sewaktu dia menceritakan apapun yang dia dengar. Karena dulu tipikal orangku bantu MB, ya mana bantu MB pak. Ayang idanga itu sampai, idanga itu sampai. Memang tidak ada filternya dia. Ayang didanga itu sampai balik, ayang didanga itu yang disampaikan balik. Makanya para ulama kita itu mengatakan tak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Tak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga berkaitan sama di media sosial. Terkadang kita terlalu mudah melihat kasus begini, habis itu kita sampaikan kepada orang lain, padahal kebenarannya itu kita belum bisa memastikan. Maka Rasul SAW saja mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah orang itu disebut pembohong sewaktu mereka membicarakan semua yang mereka dengar. Apa sebab jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Sebenarnya di dalam kaidah menyampaikan semua berita itu atau menyampaikan sebuah berita, misalkan begini pak, apa ibu-ibu pergi ke masjid Ansarullah, habis itu mendengar kaji, habis itu pulang ke rumah. Nah nanti di rumah ada anak kita yang bertanya, Pak, apa isi kaji Ustadz tadi? Nah ada di antara kita masalah mengicap mereka, Ustadz tadi mengaji modeko. Apakah sebenarnya Ustadz atau yang dikaji oleh Ustadz itu seperti yang kita sampaikan kepada anak kita? Jawabannya enggak. Karena tidak ada yang bisa merekam apa yang disampaikan Ustadz itu 1 jam itu enggak do. Maka kalau dalam istilah bahasa Arabnya harus dikatakan, kalau bahasa awaknya labiah kurang Ustadz mengician modeko. Harus ada labiah kurangnya. Karena kita tidak bisa memastikan apakah Ustadz itu berbicara seperti apa yang kita sampaikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa merekam sempurna. Akhirnya yang terjadi adalah dia itu terkadang menambahkan atau mengurangi. Ini yang berkaitan dengan ceramah. Apalagi otak-otak dilapau pak. Mau 3 jam sampai jam tu ditanya mengau ngecek tadi sinan tu. Ambo mengecek kok. Dia berbicara sama orang 3 jam. Habis itu yang dia sampaikan cuma 15 menit saja atau 5 menit. Berarti kan banyak yang dikurangkan hasil percakapan tersebut. Maka sewaktu hal tersebut itu bisa dikatakan dia itu berbohong.
Maka yang lebih amannya lagi kalau dalam bahasa kita, labiah kurang kami carito seperti ini. Nah, itu yang lebih amannya itu seperti itu. Islam itu sampai sedetail itu diperhatikan, Pak. Walaupun kita sebenarnya kan tidak dojo masalah dengan mode itu. Sebenarnya kalau dikaji lebih detailnya bermasalah nanti. Karena sewaktu kita mengatakan tadi ambo di kelapa kopi mengicik modeko. Apakah seluruh yang kita bicarakan itu sudah terwakili atau tersampaikan sewaktu ditanya tersebut? Kan jawabannya enggak. Pasti ada yang bakurangan, pasti ada yang balabihan. Maka itu yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, memastikan kebenaran berita tersebut. Yang kedua, jujur, Pak. Jujur di dalam menyampaikan sebuah berita. Jujur dengan fakta yang ada. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dilebih-lebihkan. Karena kejujuran itu yang sekarang ini agak hilang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Padahal jauh hari Rasul itu kan mengingatkan kepada kita, as-sidqu yahdi ilal bir. Jujur itulah yang menuntun orang itu kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu yang menuntun orang itu ke surga nanti. Tapi kalau kebalikannya, wal kadhibu yahdi ilal fujur. Bohong itu menuntun orang kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu yang menuntun orang nanti ke dalam neraka. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul, ra'suz zunubi al kazibu. Kapalu dari dosa itu adalah dusta. Kepala dari dosa itu adalah dusta, atau induknya dosa itu adalah dusta. Banyak dosa-dosa itu yang ternyata awalnya itu adalah gara-gara kebohongan. Maka kami pun di kampus jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kadang sewaktu ada mahasiswa itu izin dia sakit, kadang kita ndak tambahkan lagi tanyanya habis itu. Karena mahasiswa itu kan banyak, dia itu ndak mau masuk lokal, habis itu dia izin dia sakit. Nah, tapi sewaktu mulai kita menanya, maka dia akan terus membohongi, terus berbohong untuk menutupi sebuah kebohongan. Nah, itu kata-kata guru-guru kita itu. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Misalkan contoh sederhananya, seperti mahasiswa ini, dia sebenarnya tidak sakit, malas saja pergi ke kampus, tapi dia bikinkan alasan sakit. Maka sewaktu kita tanya dia sakit apa, dia akan jawab sakit demam, sudah berobat belum. Dia akan terus berbohong untuk meyakinkan orang bahwasanya dia sakit, padahalnya tidak ada sakit. Maka sewaktu orang itu terbiasa dengan bohong, maka dia itu akan mudah untuk masuk kepada keburukan. Di orang tuh kalau 8 duto sih duitnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, udah bohong saja kehidupan dia itu, sikit-sikit berduto, sikit-sikit berduta, berbohong. Akhirnya mudah saja bagi dia untuk berbohong. Dalam hal apa saja dia akan berbohong lagi nanti. Katuhan saja berduto aja ikolema. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini salah satu yang paling penting itu adalah menyebarkan berita itu kita pasti bahwasanya berita itu adalah berita yang jujur, yang benar. Dan itu faktual, dan itu sebuah fakta yang memang kita ketahui itu kebenarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, amanah. Artinya tidak semua berita itu boleh kita sebarkan. Ini yang kita sampaikan tadi, kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'az bin Jabal. Jadi pada satu ketika Rasul SAW itu di atas keledainya Rasul Ufair namanya. Jadi Rasul itu punya keledai namanya Ufair. Ini sering juga kita sampaikan dulu ini. Bolehkah memberi nama binatang? Boleh. Karena Rasul SAW saja di banyak riwayat itu Rasul itu memberi nama kudanya, ontanya, habis itu keledainya itu diberi nama Ufair. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu bukan cuman masalah boleh atau tidak boleh, halal dan haram. Islam bukan cuman sekedar halal dan haram saja. Tapi di Islam itu ada adab. Nah, ini adab ini terkadang kita lupa. Kalau bertanya tentang hukum fikihnya boleh tidak memberi nama binatang itu boleh, mubah hukumnya. Nah, tapi secara adab kan harus kita perhatikan.
Giliran magiah namo manusia, padahal manusia itu ahsanut takwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dan sudah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia itu paling baik penciptaannya. Giliran ke anak wak surang wa imbau namo kali sebab. Kali. Tapi giliran kucing bagiah namunya yuwana rancak mana. Ini kan seolah-olah kita terbalik. Jadi yang lebih rancak kucing daripada manusia. Manusia tu walaupun hitam dia, walaupun bagaimana, dia tetap penciptaan terbaik, Pak. Yang lebih rancak manusia, anak kita yang hitam, gapuk, hitam, pokoknya tidak jalan daripada kucing Anggora. Jauh lebih rancak anak apa? Allah saja memuliakan. Ini giliran ke binatang dimuliakan luar biasa. Tapi giliran ke anak wasurang, itu biasa saja. Maka ini sampai ke adab memelihara binatang pun. Bagaimana hukumnya memelihara kucing? Ya mubah. Bahkan kita nanti setiap makanan yang kita berikan kepada mereka itu bagian dari sedekah. Ya, memelihara binatang, habis itu makanan yang kita berikan kepada mereka itu bagian dari sedekah. Cuman yang harus kita garis bawahi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul itu memelihara kucing atau Rasul itu mencintai kucing atau enggak? Iya, Rasul itu mencintai kucing. Tapi ambo selama kita belajar tak pernah juga dapat riwayat Rasul itu dalam hari-harinya tuh sibuk marui kucing, Mbak. Awak kan kadang ini Pak Ibu kok tinggi mana, Mbak? Asal nampak kucing di jalan bawa ke rumah. Asal nampak kucing di jalan bawa ke rumah. Lah 10 iku kucing di jalan, kucing di rumah. Rumah ketik kucing 10 iku di rumah. Maaf cakap, Pak, yang kadi makan untuk awak kadang ndak dur. Kadang anak ku rabui makan je kucing, Pak. Ada sambal di atas meja tu barabui kucing je anak beko tu. Ini kan dalam Islam tak juga boleh seperti ini. Makanya ambo setuju dengan yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah itu. Sewaktu kita ada kemampuan untuk memelihara binatang, peliharalah. Tapi sewaktu kita ya rasu-rasu bari waka memelihara kucing, biasanya di jalan, Mbak. Takut ya Ustaz, bekunya ndak ada makan. Allah yang menjamin makanan kucing yang di jalan itu. Kucing dari zaman saya suak kan di jalan-jalan itu kan tidak mati juga mereka. Kalau kucing yang mati di jalan itu mereka itu sakit karena ada sakit di awak pun. Kalau kucing sakit tidak bau mati aja, Pak. Artinya sama saja. Jadi sewaktu kemampuan kita untuk memelihara kucing itu ada, peliharalah. Dalam riwayat yang masyhur memelihara kucing itu Abu Hurairah. Dia ada yang mengatakan setiap dia pergi itu ada anak kucing ditaruhkan di pundaknya itu. Makanya sampai digelari Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena memang dia sering bermain dengan anak kucing. Tapi kalau mencintai binatang, kucing itu dibolehkan. Sekali lagi, hulu bakal labihan bana itu yang tidak dibolehkan. Kadang maaf cakap jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kotoran kucing itu kan bau, Pak. Kotoran kucing itu bau. Rumah kete, habis itu kucing tuh buang air kadang beko sembarang. Akhirnya nanti rumah itu baunya luar biasa gara-gara banyak kali binatang di dalam rumahnya tersebut. Ini kan dari bab kebersihan pun nanti kena kita di dalam Islam. Karena kata Rasulullah SAW, walaupun ini dipertikaikan entah hadis atau bukan, cuma yang jelas ini masyhur an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maksudnya adalah ciri-ciri orang yang beriman itu dia memperhatikan kebersihan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita balik ke hadis tadi. Rasul itu bersama Mu'az bin Jabal di atas keledainya dia Ufair itu. Nah di waktu di atas keledai Rasul bertanya, ya Mu'az, kata, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'az, tahu enggak engkau haknya Allah dari hamba itu apa? Dan tahu enggak engkau haknya hamba dari Allah itu apa? Maka dijawab oleh Mu'az, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui ya Rasulullah. Maka dijawab di waktu itu oleh Rasulullah SAW, ya Mu'az, wahai Mu'az, fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Wahai Mu'az, haknya Allah dari hamba itu adalah disembah. Kita menyembah Allah, kita beribadah pada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, wala yusriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun dengan apapun. Sewaktu kita melakukan ini, kita taat dengan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, ini bagian dari kita memberikan haknya Allah. Karena Allah itu khalik, kita itu makhluk.
Nah, sewaktu kita menjadi makhluk, maka ada haknya Khalik yang harus kita berikan. Apa haknya Allah? Kita beribadah kepada Allah, kita tidak mempersekutukan Allah, itu adalah haknya Allah. Habis itu Rasul meneruskan perkataan beliau. Rasul mengatakan, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahu man lam yusyrik bihi syai'an. Dan haknya hamba dari Allah itu adalah Allah tidak mengazab hamba tersebut sewaktu dia tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, disampaikan oleh Rasul kepada Mu'az hadis ini. Nah, habis itu Mu'az bertanya kepada Rasul. Karena yang mendengar itu hadis ini kan 2 orang itu saja, karena dia Rasul dengan Mu'az ini di atas keledai. Nah, habis itu Mu'az bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah hadis yang kau sampaikan, perkataan yang kau sampaikan tadi itu saya sebarkan kepada orang lain? Boleh tidak ini saya sampaikan kepada orang lain? Apa yang dijawab oleh Rasul? La. Jangan Mu'az, katanya. Kenapa Rasul takut disampaikan kepada orang lain? Karena Rasul khawatir nanti kalau engkau sampaikan kepada orang-orang, fayatawakkaluna. Orang-orang itu nanti hidupnya cuma modal tawakal saja. Dia tidak akan mau berusaha karena prinsip dia pokoknya beribadah hendak bersekutukan Allah. Nanti Allah akan tidak mengazab kita nanti. Nah, nanti hidupnya itu cuma modal tawakal saja. Mereka tidak mau ikhtiar di dalam kehidupan. Maka Rasul melarang, tidak usah disampaikan hadis ini. Tidak usah disampaikan apa yang saya sampaikan. Rasul melarang. Nah, ini para ulama kita mengatakan, walaupun benar sebuah berita tersebut, tapi kalau berita itu tidak ada gunanya kita sampaikan, buat apa kita sampaikan, Mak? Maka di dalam Islam ada 3 berita yang harus kita perhatikan. Ada 3 berita yang sebenarnya ini tidak boleh disebarkan, ini harus kita perhatikan. Yang pertama ada yang disebut dengan ifkun. Apa ifkun itu? Menyebarkan sebuah berita yang berita itu kita pun tidak tahu entah hiu entah tidak. Entah hiu entah tidak, itu ifkun namanya. Ini kan diceritakan dalam ayat Al-Quran, kisah hadisul ifki, kisah yang terjadi terhadap istrinya Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau itu difitnah melakukan perzinaan. Nah, orang-orang yang menyebarkan itu beliau itu tidak tahu entah hiu entah tidak. Nah, makanya disebutlah itu hadisul ifki. Nah, ifkun itu menyebarkan sebuah berita yang berita itu kita tidak tahu entah hiu entah tidak kebenarannya. Itu dilarang di dalam Islam. Yang kedua itu ada yang disebut dengan ghibah. Ini kita sudah tahu semua tentang ghibah ini. Bahkan salah satu yang paling besar dosanya itu ghibah. Ghibah ini menceritakan, mengabarkan, menyampaikan kepada orang lain keadaan orang atau hal seseorang yang mana orang itu dia pun tidak suka kalau hal itu diceritakan kepada orang lain. Iya, aduh di orang. Kok kita menceritakan fakta, tapi fakta yang kita ceritakan orang ini tidak suka kalau dia dengar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan dalam hadis itu ada Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahu tidak kalian ghibah itu apa? Kata Rasul. Maka dijawab oleh sahabat, Allah Rasuluhu a'lam. Allah ada Rasul yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Jawab oleh Rasul SAW, antakula akhaka bima yakrahu kila. Kata Rasulullah SAW, ghibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Yang dia tidak sukai kalau itu diceritakan. Tapi kalau dia sukai tidak masalah. Kalau dia tidak suka hal tersebut kita ceritakan, maka itu ghibah. Dan nanti walaupun ada di dalam beberapa bab ghibah yang dibolehkan itu, cuma secara khusus ada ghibah yang tidak dibolehkan, ghibah yang tujuannya hanya untuk memperburuk orang ini. Dia cari tuan orang lain tentang keburukan dia, dan tujuan kita agar orang yang mendengar cerita itu pandangannya sama seperti kita, orang ini buruk. Orang ini buruk. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, itu kan sama kalau dalam ayat Al-Quran besarnya dosanya ghibah itu ancamannya. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Allah membahasakan dengan ayat Al-Quran bahwasanya orang yang menceritakan aib saudaranya yang lain itu sama seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri.
Kan di dalam hadis arba'in itu Allah Azza wa Rasulullah SAW itu mengingatkan, mengatakan, man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau menutupi aib seorang muslim, Allah nanti di akhirat Allah akan menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau orang ko ember, asal nampak di orang ko, apalagi orang ini tidak dia sukai, asal apa saja keburukan yang dia ceritakan sama orang lain, ya memang tidak ada di filter-filter, bahkan ditambah-tambahi agar orang yang mendengar itu pun melihat orang ini dengan pandangan buruk juga. Ini yang bahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang ketiga itu harus kita amanah di dalam menyampaikan berita, karena tidak semua berita itu harus disampaikan. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang keempat itu niat yang baik di dalam menyampaikan berita. Makanya salah satu unsur dari niat baik itu adalah jangan tergesa-gesa menyampaikan sebuah berita. Kita itu harus memperhatikan betul, ini berita ini ada gunanya enggak kalau kita sampaikan. Ini maaf bicara jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini kejadian terjadi. Ada sewaktu kebakaran di pasar kita ini. Nah, habis itu ada salah satu kada yang tidak terbakar di waktu itu. Di waktu kebakaran itu ada salah seorang ustadz, beliau itu langsung mengabarkan tentang berita ini, dan beliau puji-puji yang punya kada itu. Orangnya ini begini dan seterusnya. Orangnya rajin ke masjid dan seterusnya. Sebenarnya di dalam satu bab kita lihat ini baik saja, ini jadi motivasi agar orang rajin ke masjid. Cuman di dalam ranah yang lain, makanya banyak juga kawan-kawan itu yang mengkritisi kejadian tersebut. Banyak juga yang mengatakan di dalam satu bab yang lain ini kurang bagus. Apa sebabnya? Karena sebanyak turang manggalih di pasar itu, tidak mungkin dia saja yang rajin ke masjid. Banyak juga yang rajin ke masjid, nah nanti yang lainnya itu berkhawatir bahwasanya dia saja yang mendapatkan seperti itu. Ini sebenarnya menjadi sebuah permasalahan. Artinya apa? Bukan dia memposting itu salah, enggak, tapi terlampau capek dia mengabarkan seperti itu, padahal orang lain itu masih di dalam keadaan berduka semua. Ya kalau yang dicari tuanya itu dah keadaannya tabaka, aman saja. Tapi yang lain itu kan terbakar, padahal yang lain ini bisa jadi lebih soleh daripada orang ini. Tapi kalau kita terlalu cepat kita mengambil sebuah kesimpulan seolah-olah ini orang ini adalah soleh betul, ini akan menjadi permasalahan nanti di tengah masyarakat. Ini akan menjadi permasalahan. Bukan sekali lagi kami mengatakan orang ini tidak bagus, orang ini apa, enggak. Cuman terkadang dalam menyampaikan sebuah berita, sebuah kabar, terkadang kita itu tidak boleh tergesa-gesa, terlampau capek. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan itu dikoreksi oleh Rasulullah SAW karena terlampau cepat mengabarkan sebuah berita yang kita pun belum timbang-timbang ada efek positif, ada efek negatifnya enggak. Mungkin dari kacamata kita yang kita lakukan ini kebaikan saja, tapi dari kacamata orang lain bisa jadi dia melihatnya dari arah yang berbeda. Karena pemahaman itu kan ada dalam istilah Islam, itu ada mafhum mukhalafah, itu kan ada pemahaman terbalik, itu ada. Jadi kalau kita mengatakan pemahamannya orang yang daki kepada Allah dia akan dilindungi oleh Allah, itu oke, itu betul pemahaman seperti itu. Karena Allah akan melindungi suatu kedekatan orang dengan Allah, Allah akan memberikan kelebihan kepada orang itu. Tapi kalau kita pahami dengan pemahaman terbalik, berarti orang yang yang sekarang ini terbakar keadaannya itu berarti dia tidak dekat sama Allah. Kan pemahaman terbaliknya seperti itu. Kalau kita mengatakan yang terlindungi ini adalah orang yang dekat kepada Allah, berarti mafhum mukhalafahnya adalah yang terbakar itu berarti tidak dekat kepada Allah. Maka kan mudah nanti orang mengambil kesimpulan seperti itu. Mas sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin momentumnya terlalu cepat. Mungkin momentumnya terlalu cepat. Jadi tidak semua berita itu harus wadanga kini tak jadi kini bersebarkan langsung, enggak. Butuh dianu-anui dulu, butuh kita resap-resapi dulu, butuh kita rasa-rasakan dulu. Orang Minang kok rasu je pariso kan tinggi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kini yang di media sosial itu kan banyak sekali bertebar-tebaran.
Bahkan di keluarganya sendiri baca Kak Jolaki langsung posting ke Facebook. Kan dinoi-noi dulu. Ada gunanya ndak orang tahu tentang kejadian rumah tangganya kita? Kadang orang semakin mencibi ya Pak. Oh mencerita curhat laki ambu modeko. Sangkanya kita orang akan simpati sama kita. Tapi ternyata setelah membaca kisahnya kita itu ternyata bukan simpati yang kita dapat, justru yang kita dapat ejekan dari orang lain. Apa sebabnya? Ya terlalu cepat, terlalu bergegas memberitakan sesuatu tentang kita. Yang dari kacamatanya kita anggap itu sebuah kebenaran. Padahal kan alun tantu le jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus maino itu kan para lu, Pak. Maino itu kita resapi dulu ini betul atau enggak, ini bagaimana dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti dalam hadis ya Rasul SAW juga dikatakan dari Imam Tirmizi itu, al-ajalatu minas syaiton. Tagagi-gagi itu tuh keraju setan. Ya sampai dalam menyebarkan berita tagagi-gagi itu ada dorongan dari setan, sehingga yang mereka kerjakan itu mereka tidak berpikir lagi nanti apa efek positif, apa efek negatifnya. Lagi orang-orang yang bikin konten-konten kreator itu yang bikin asik kejadian langsung posting, langsung rekam, langsung postingkan. Kadang dia tidak memikir ada tidak efek negatif yang bakalan muncul dari hal ini. Ada tidak orang yang akan terjatuh muruahnya nanti sewaktu dia memposting sebuah berita tersebut. Itu kan kita jaga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini banyak kita tidak membenarkan perilaku orang yang melakukan sebuah maksiat. Ya kita tetap mengatakan itu sebuah maksiat. Sama seperti ada yang viral sekarang ini, ada seorang tentara, habis itu dia berselingkuh dengan seorang istri tentara. Ini kan viral juga Pak. Nah ini kalau kita memposisikan ini sebuah kemaksiatan, ini melanggar peraturan, melanggar undang-undang, iya. Nah berzina. Tapi sekarang ini kan terlampau digoreng-goreng, bahkan dibikin narasi-narasi yang seharusnya tidak muncul di sana. Ya bisa jadi wallahu a'lam, tapi bisa jadi orang itu sekarang sudah bertobat. Dan kita masih sanang dengan memburuk-burukkan orang ini, mencarito-caritokan tentang orang ini. Bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah, bisa jadi dia sudah menangis minta ampun kepada Allah. Yang tak sisu dia awak gini, dosa awak taruh coba jalan, Pak. Makanya ada berita-berita itu ya sekedar kita tahu, Allah tuh cukup ya tahu. Karena yang berita-berita ini kebanyakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sabananya cukui awak tahun tanpa kita komentar pun tidak ada perubahan, itu banyak. Nah itulah dikatakan dalam kaidah itu idza sakatal jahil la rafa'al khilaf. Jika orang-orang yang jahil yang tidak tahu tentang sesuatu, dia diam saja melihat sebuah kejadian, ya ndak ada ilmunya di sini, dia diam saja la rafa'al khilaf. Hilanglah pertikaian itu. Itu dalam kaidahnya seperti itu. Kan yang mangi-angi, engkau salamu, kau orang tahu-tahu sakit. Kadang dia tidak tahu, habis itu sok tahu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu itu tanya ke orang yang mengerti. Tapi kalau sewaktu orang yang tidak faham berbicara tentang sesuatu, maka yang terjadi adalah kesesatan nanti. Nah inilah hadis yang masyhur, hadis dari Sunan Nasai, ini sering sekali disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Apa kata Rasulullah SAW? Sayati 'alan nas sanawatun khudda'at. Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun yang panjang. Panjang tahun tersebut tidak cuma setahun 2 tahun, tapi panjang bertahun-tahun. Sanawatun khudda'at. Khudda'at itu kebohongan. Jadi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang panjang yang penuh kebohongan. Apa ada ciri-ciri dari tahun tersebut? Karena Rasul mengatakan 14 abad yang lampau, ini kan udah jauh jaraknya sampai sekarang. Nah, apa ciri-cirinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Ciri yang pertama itu orang-orang jujur dianggap pembohong, dan para pembohong dianggap orang yang jujur. Makanya ada ulama kita itu mengatakan substansi kebenaran di zaman sekarang ini itu bukan karena dia itu benar lagi. Jadi sesuatu yang dianggap benar di zaman sekarang itu bukan karena itu benar, enggak.
tapi tergantung siapa yang menyampaikan, Mak. Tergantung siapa yang menyampaikan sekarang itu. Sesuatu yang salah saja, sesuatu yang jelas tidak benar bisa dianggap benar oleh masyarakat, oleh orang kalau yang menyampaikannya itu orang yang memiliki sesuatu yang dianggap penting. Makanya tergantung siapa yang menyampaikan sekarang itu. Nah itulah yang dikatakan oleh Rasul, yusaddaku fihal kadhib. Para pembohong itu banyak dianggap benar lagi. Kenapa? Karena yang menyampaikan kebohongan itu orang yang jabatannya tinggi, orang yang hartanya banyak. Asia yang dikeciannya rancak, saya nampak. Walaupun itu kebohongan dan tahu kita itu kebohongan, itu yang herannya, Mak. Padahal kita tahu itu sebuah kebohongan. Kini kan sederhananya saja, walaupun kita tidak berbicara tentang masalah politik, kita melihat yang real terjadi saja. Masalah ijazahnya Pak Jokowi itu kan dua saja kemungkinan, asli atau tidak. Tapi kan masyarakat terpecah sekarang, ada yang mengatakan asli, ada yang mengatakan tidak. Nah, di mana kebenaran itu sebenarnya? Mesti di sini ada yang bermain di sini. Mesti ada yang mengayunya kan sabananya dua, saya mau diambu, Pak. Ambo mangician, ambo lah sekolah, ambo dulu S2, ambo di Amerika. Ambo kecil ambo dia itu. Baduto atau ndak ambo itu kan bisa dibuktikan. Mai ijazah, iko ijazah ambo. Dah selesai. Oh ternyata ambo ndak sekolah S2 di Amerika. Berarti kebohongan yang saya lakukan itu kan selesai, Pak. Tapi sewaktu banyak orang yang mengatakan, "Yu Ustadz Ilham itu tamat dari Amerika, yu tamat dari Amerika." Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang tergiring pemikiran orang itu bahwasanya ambo yu tamat Amerika, Pak. Akhirnya semua orang itu mengatakan, Ustadz Ilham itu tamat Amerika. Kenapa? Karena kita menggiring opininya masyarakat agar masyarakat itu mengatakan kita tamat Amerika. Dan tidak mungkin yang menggiring opini itu orang-orang yang biasa, itu tidak mungkin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ciri tahun yang penuh kebohongan itu adalah yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Di tahun yang panjang yang penuh kebohongan itu, orang-orang yang amanah justru dikhianati dan para pengkhianat justru diberikan amanah. Ini yang luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang kita tahu orang ini pengkhianat ini. Orang ini pengkhianat. Bahkan apapun yang dia kerjakan sering mengkhianati. Sering dia melakukan kemaksiatan, sering dia pengkhianat ini. Bahkan tahu semua orang kalau orang itu pengkhianat. Yu'tamanu, tapi dia justru diberikan amanah. Tapi giliran orang yang amanah, dia lurus-lurus saja, ndak ada ini, ndak ada itaniko, tapi justru dikhianati, bahkan dituduh dia menjadi seorang pengkhianat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini dua tanda kita berada di tahun yang penuh kebohongan. Tapi walau a'lam lah sampai di awakku atau alun, itu kan kita yang menilai sendiri-sendiri. Entah apa menurut orang ini alun sampai ke tahun itu masih jauh itu bisa saja karena itu asumsi atau anggapan kita sendiri-sendiri saja. Nah yang ketiga kata Rasulullah SAW cirinya wayantiku fiha arwaibitoh. Dan di tahun yang penuh kebohongan itu kata Rasulullah SAW ada ruwaibidoh itu yang banyak bicara. Ini yang berkaitan sama apa materi kita ini. Maka para sahabat pun bertanya, manhum ruwaibidoh ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud ruwaibidoh itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, ar-rajulu safih yantiku fi amril ammah. Kata Rasul SAW, ruwaibidoh itu adalah orang-orang yang bodoh yang tidak ada ilmunya, tapi dia berani pula berbicara di masalah-masalah yang umum. Jadi Rasul sudah mengingatkan nanti di 14 abad yang lampau bahwasanya nanti itu akan ada orang-orang yang tidak ada ilmunya tapi berani dia berbicara di hal tersebut. Kan gini banyak, Pak. Baraja kedokteran tidak pernah tahu ya medis, tidak pernah iko-iko, tapi seolah-olah lebih santiang lo daripada dokter, Pak. Ini kan jadi permasalahan. Baraja agamu tidak pernah, bahkan masuk pesantren pun tidak pernah. Lebih santiang lo daripada Buya Agus Rizal, itu kan banyak gini, Pak. Ya baraja agamu saya tidak pernah. Sumbayang sih kadang tidak pernah, Pak. Orang azannya kalapau. Tapi giliran mengecek masalah agamu seolah-olah Buya Agus Rizal yang salah di apa? Oh menurut beliau. Buya Agus Rizal itu hanya tidak pernah baraja agamu.
Yang disalahnya seorang ulama. Ini kan keliru. Makanya mangicik sila di porsi awak surang-surang. Karena semua kita ini kan Allah berikan potensi, maka yang harus kita kuasai potensi kita, berbicara di kekuatannya kita itu. Ndak ranah awak aja mangicik di sini, Mbak. Kalau ambo pun disuruh orang, Ustaz, tak tolong maisi kajian tentang pengembangan bisnis. Ambo menyerah mangkik tangan. Kenapa? Ya memang Ustaz pun ndak sadu besar, Bu. Kalau ada Ustaz sakalunya pandai, itu ndak Ustaz gitu loh, Bu. Karena Ustaz itu kalau mau diambo jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo pernah berbisnis pernah. Tapi KO. Bako KO, ya ambo ndak pandai berbisnis, Pak. Ambo jujur-jujur ndak pandai berbisnis. Artinya apa? Ya Ustaz tuh memang kajiannya di dalam masalah keilmuan saja. Kalau apa-apa ibu-ibu katanya Ustaz baca roh memandian jenazah, pandai mau menjalihan. Tapi Ustaz baca roh pengembangan dalam sebuah bisnis. Itu mau jawab ambo sih managaan bisnis patangko setahun nabi pun dalam bu sadonya. Itu ambo kecian, Pak. Karena ambo bukan orang bisnis. Maka pelaku bisnis mereka lah yang paling faham dengan bisnis. Cuma awak kau kan gini tak balik-balik, Pak. Giliran mananyo agamu kau orang bakap apa, kau orang tak pernah semayang. Giliran batanyo bisnis kau Ustaz. Giliran batanyo ikut, jadi lah campur-campur dua sih. Ala campur gini, ma yang ciri kudo, ma yang randang gini. Ala samu sih gini, Pak. Maka itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini di dalam kita menyoroti masalah kabar-kabar informasi berita itu. Maka sebenarnya kita itu harus selektif di dalam menyampaikan berita. Ini yang menariknya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyebarkan berita bohong maka dia juga pembohong, kata Rasulullah SAW. Itu kan harus kita ino-ino ibana. Jadi kalau ada berita aku kalau tidak penting dan kita tidak tahu pasti kebenarannya, maka lebih bagus kita diam saja terhadap berita tersebut. Nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah masuk waktu suruh Pak Alun. Allah. Baik apa-apa ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini waktu suruh kita agak cepat masuknya, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di kajian seterusnya kita bahas yang lain. Meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.